Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gilman Zikra, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Teknik Informatika angkatan 2023. Nah, di sini saya ingin menyambung video saya yang sebelumnya tentang tugas akhir basis data yang berjudul basis data IRES. Nah, sekarang merupakan video bagian ketiganya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang join table. Nah, mari kita langsung ke pembahasannya. Join table adalah cara untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan hubungan logis antar tabel-tabel tersebut. Misalnya, ada sebuah tabel prodi dan sebuah tabel mahasiswa. Jika tabel ini memiliki sebuah kolom yang sama, maka tabel ini saling terhubung. Nah, konsep join table ini digunakan untuk mengambil data dari tabel yang berbeda berdasarkan kolom yang berhubungan, biasanya dengan kunci seperti primary key dan foreign key. Nah, seperti bisa kita lihat di data modeler pada tabel mahasiswa, tabel prodi. Nah, di sini tabel prodinya ada memiliki foreign key dari tabel fakultas. Nah, foreign key ini muncul karena hubungan dari fakultas ke prodi itu one to many. Jadi tabel fakultas ini kan dia hubungannya bisa mempunyai banyak prodi, sedangkan prodi hanya bisa satu fakultas setiap prodinya. Jadi ibaratnya sini fakultas ini induknya dan prodi ini anaknya. Jadi prodi ini memiliki pewarisan dari tabel fakultas atau disebut dengan foreign key. Nah, jika kita mau menggabungkan dua tabel dari tabel fakultas ke tabel prodi, ini bisa melalui primary key dari tabel fakultas dan foreign key dari tabel prodinya. Terus, operasi ini memanfaatkan klausa seperti on, using, atau kadang-kadang where untuk menentukan hubungan antar tabel. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan on, using, dan where. Pertama, kita akan mencoba join menggunakan using. Nah, join menggunakan using ini lebih sederhana jika nama kolomnya di kedua tabel itu sama. Ingat ya, jika nama kolom di kedua tabel itu sama. Nah, ini ada contoh dari penggunaan using dari tabel dosen dan tabel jadwal. Nah, di sini saya mengetik select nama tabelnya dosen dot nama, berarti kita memilih select tabel dosen beserta kolomnya, yaitu kolom nama. Nah, yang di dalam petik ini merupakan alias dari atau nama pengganti dari nama kolom ini, nama kolom dari tabel dosen. Nah, terus ada jadwal.hari. Jadi ini saya memilih hari dari tabel jadwal dengan aliasnya hari. Terus saya memilih juga mata kuliah.nama untuk mengambil nama mata kuliahnya. Terus dilanjut dengan klausa from dosen, join jadwal, using nib. Nah, di sini nih dosen join jadwal using nib. Jadi di tabel dosen dan tabel jadwal kolom nib ini namanya harus sesuai, sama-sama nib. Lalu join mata kuliah using kode. Ini nama kolomnya kode. Nah, perlu dicatat seperti yang saya bilang tadi, join using ini hanya bisa digunakan jika nama kolom dari kedua tabel itu sama persis. Nah, jika
teman-teman masih bingung, kita akan coba praktekkan ini. Connect game 3B 33. Nah, sini saya ingin mendescribe dulu nih, kita deskripsikan dulu atribut-atribut dari setiap tabel yang kita butuhkan. Tadi kan ada tabel dosen, dosen. Nah, sini ada NIP dan nama. Terus ada lagi tabel jadwal. Nah, di sini ada dsn.nip. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menyambung kedua tabel ini kita memerlukan nama kolom yang sama. Bisa teman-teman lihat di sini nip dari tabel dosen ini tulisannya nip, terus nip dari tabel jadwal ini tulisannya dsn_nip. Nah, ini berbeda nih, jadi kita harus merubah namanya agar sama. Caranya alter table jadwal, rename kolom apa yang mau kita rename, dsn_nip to menjadi nip aja, titik koma, enter. Oke, tabel thread. Terus kita dash jadwal lagi. Nah, sekarang tabel jadwalnya dengan kolom nip itu sudah menjadi nip dan sama dengan tabel dosen. Selanjutnya ada tabel mata kuliah. Iya, dash mata kuliah. Nah, di sini di tabel mata kuliah, kode dari mata kuliah itu tertulis kode. Nah, sedangkan di jadwal masih mk_kode. Nah, ini kita ubah lagi nama kolom di tabel jadwalnya, alter tabel jadwal, rename mk_kode to kode. Sudah, terus dash jadwal. Oke, sekarang semua atributnya atau semua kolomnya sudah sama dan kita bisa memanggilnya dengan klausa using. Caranya select nama select nama dosen ya, dosen dot nama sebagai aliasnya apa, nama dosen, koma, kita akan memanggil lagi jadwal ya, jadwal dot kode lalu koma, mata kuliah dot oh, kita mau select hari dari tabel jadwal dan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah. Salah. Jadi sini jadwal dot hari sebagai hari. Nah, kalau misalnya kita membuat alias ini, kalau misalnya dua kata, dia harus dibuka dan ditutup dengan tanda petik 2. Kalau misalnya cuma satu kata aja kayak hari ini, hari, nah ini nih nggak perlu pakai tanda petik 2. Nah, terus mata kuliah dot nama sebagai nama matkul. Nah, enter, from dosen, join, langsung aja pakai klausa joinnya, join jadwal using nip, lalu join lagi mata kuliah using kode, titik koma, enter. Nah, sudah bisa. Kita set setnya 200 saja, 100. Nah, kali lagi select com. Oke, udah siap. Berarti kita berhasil select 24 baris nama dosen
beserta hari beserta nama matkul yang dia ajar. Oke, lanjut. Nah, join on ini digunakan untuk menghubungkan tabel menggunakan kolom tertentu. Ini fleksibel untuk nama kolom yang berbeda. Nah, ini kita bisa menselect beberapa kolom tanpa harus menyamakan dulu nama kolomnya. Nah, contohnya masih sama kayak tadi. Ini contohnya masih sama ya, cuman yang tadi kan kita perlu merubahnya agar sama ya kan. Kita ubah dulu nama kolomnya hingga sama dengan tabel dosen dan tabel mata kuliah. Nah, kalau pakai join on ini kita nggak perlu menyamakan dulu nama kolomnya, kita tinggal manggil aja dan pakai operator sama dengan. Kalau mau kita coba, kita kembalikan dulu nama asal dari kolom kode mata kuliah sama NIP dari jadwal jadwal. Nah, masih kayak gini kan, kita mau membedakan ya biar bisa kita gunakan on untuk contoh. Jadi alter table jadwal, rename kolom NIP menjadi to dsn underscore NIP kolom NIP ya, ini jadi koma enter. Oke, udah bisa. Terus kolom kode menjadi mk_kode mk_kode. Terus oke, udah bisa. Sekarang des lagi jadwal. Nah, ini kan beda nih dari coba des dosen. Nah, ini kan NIP dari tabel dosen sama NIP dari tabel jadwal ini berbeda namanya. Juga dari kode mata kuliah. Nah, ini berbeda. Ini kode mata kuliah cuman kode aja, kode jadwal ya mk_kode. Nah, di sini kita bisa memakai klausa on. Select dosen dot nama. Nah, buka pakai aliasnya nama dosen. Ini petik koma jadwal dot hari sebagai hari koma mata kuliah dot nama sebagai nama matkul enter. From jadwal join dosen on. Oke. From jadwal join dosen on jadwal dot dsn underscore NIP sama dengan dosen dot NIP join lagi mata kuliah on join mata kuliah on ini on mata kuliah berarti jadi jadwal dot mk_code sama dengan mata kuliah dot kode. Udah ditutup kurung titik koma enter. Nah, sama aja, hasilnya masih sama aja, cuman penggunaannya beda. Nah, coba kita pakai join using tapi namanya ini beda. Nah, tadi masih sama. Nih, mana dia? Nah, ini dia. Nih, nanti akan error karena tadi NIP-nya udah diganti, jadi bedakan, jadi dia error. Oke, lanjut join where.
Nah, join where adalah metode lama, tapi masih dapat digunakan untuk menghubungkan tabel dan menambahkan kondisi filter. Jadi kalau misalnya kita join kan, kita bisa nambahin filternya. Misalnya where dimana tahun ajarannya sama dengan segini, tahun ajaran 2021 misalnya. Nah, berarti yang terselect yang tahun 2021 aja gitu. Contohnya masih sama. Oh, ini kita pakai tabel mahasiswa, terus tabel dosen. Kita kan mau nampilkan siapa sih mahasiswanya dan siapa sih PA nya. Kan kalau misalnya di tabel riwayat PA, select all from riwayat PA. Nah, di sini cuman tertera NIP dan NIM aja, nggak ada nama gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan join where untuk mengselect anunya, nama sama NIM-nya, nama dosen sama nama mahasiswanya. Ini select, kita singkat aja nama tabelnya mhs.nama sebagai nama mahasiswa ini, koma select dosen ya, dsn dot nama sebagai nama dosen. Nah, terus from nama tabelnya, nama lengkap tabelnya apa, mahasiswa MHS. Nah, ini sandingkan dengan singkatannya, koma dosen DSN. Terus kita pakai kondisi where. Nah, where-nya ini kita sama kayak on ini kan pakai apa namanya, kayak pakai sama dengan gitu, where dsn dot nip. Oh, kita pakai ini dulu, walah kayaknya bakal salah nih. Nah, ini keluar semua. Ini dosennya dosen apa namanya, dosen, bukan dosen PA. Kita mau tampilkan dosen PA kita. Tadi ini dosen dsn, salah. Jadi select ini from dosen dsn, terus riwayat PA, riwayat PA dot singkatannya apa, RWA, buat aja gini. Terus nanti select where, bukan ya, where. Nah, di sini kita menggunakan tabel riwayat PA nih, where mahasiswa MHS dot NIM sama dengan RWA dot DSN NIM ya, MHS NIM, MHS underscore NIM. And nah, ini kita pakai operator and. Kalau tadi kan di on kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai operator tambahan, cuman apa aja nih yang tadi on. Nah, terus join lagi. Nah, sedangkan kita nanti pakai n di sini, n baru nanti diganti n, RWA dsn dot nip sama dengan RWA dot dsn underscore nip, di koma enter. Nah, itu dia. Sekarang kita bisa lihat, saya mempunyai dua PA. PA pertama ini Muhammad Apandes pertama, yang kedua Bu Elvia Budianita. Nah, jadi gitu, ini merupakan join where. Nah, yang where yang saya bilang yang kondisi itu ini ya, where kondisi NIP-nya sama dengan riwayat NIM-nya sama dengan di tabel riwayat PA, dan NIP dari dosen sama dengan di riwayat PA. Sedangkan yang ini kan nggak ada pakai where nih, yang tadi yang ini sebenarnya nggak sengaja, cuman kebetulan ini bisa. Kalau dia nggak pakai where, jadinya gini, semua dosen yang ada di tabel dosen terselect beserta nama saya. Nah, terus kita lanjut ke
membuat KRS. Nah, membuat KRS ini kita membutuhkan join. Nah, untuk membuat KRS kita membutuhkan join. Nah, untuk join yang saya gunakan itu join where. Nah, untuk membuat KRS kita perlu identifikasi dulu nih apa aja kolom yang kita butuhkan. Nah, pertama kita membutuhkan nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini diambil dari tabel mahasiswa. Nah, mahasiswa ini dan tabel mahasiswa ini disingkat dengan MHS. Terus kita membutuhkan kolom dari nama fakultas nih. Nah, nama fakultas ini diambil dari tabel fakultas dan singkatannya itu SKS. Terus ada kolom semester. Semester ini diambil dari tabel semester, tabel KRS. Nah, singkatan KRS ya KRS saja karena itu sudah singkatan. Nah, terus tahun ini merupakan tahun ajaran. Nah, ini tahun ajaran ini kita ambil dari KRS. Sama aja singkatannya masih KRS. Terus ada prodi. Prodi ini kita ambil dari tabel prodi. Nah, singkatannya itu PDI. Terus ada kode matkul. Kode mata kuliah ini diambil dari tabel mata kuliah dengan singkatan MK. Lalu ada nama matkul dari tabel mata kuliah juga disingkat MK. Terus ada SKS dari tabel mata kuliah juga disingkat MK. Terus ada program dari tabel mata kuliah disingkat MK juga. Terus ada dosen. Dosen ini nama dosennya kita ambil dari tabel dosen disingkat DSN. Terus ada terakhir kelas. Kelas ini hanya terdapat di tabel jadwal. Nah, tabel jadwal ini disingkat dengan JWL. Nah, jadi karena kita banyak nih atribut yang kita butuhkan, jadi teman-teman harus mengidentifikasi dulu semua kolomnya satu persatu supaya kita nggak pusing di awal, nggak pusing dari awal tinggal membuat KRS-nya jadi gitu. Karena ini yang kita hubungkan adalah banyak tabel, bukan hanya satu atau dua, tapi 7 tabel. Nah, selanjutnya mari kita coba membuat KRS. Nah, pertama kita akan memanggil nama, terus ada NIM, ada tahun ajaran, nama fakultas, nama prodi, semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKF, program studi, nama dosen, dan kelas. Ayo kita buat. Select MHS.nama sebagai nama mahasiswa, tutup kurung, koma, MHS.NIM sebagai NIM, koma, tadi ada apa lagi? KRS.TA, berarti tahun ajaran. KRS.TA diinisialisasikan sebagai tahun. Terus koma, ada FKS nama fakultas, jadi FKS.nama diinisialisasikan sebagai fakultas. Terus ada nama prodi, PDI nama sebagai prodi, ya prodi. Nah, terus selanjutnya ada KRS semester, KRS.semester. Nah, namanya itu semester. Terus ada lagi mk.code sebagai kode matkul. Terus ada lagi nama matkul, mk.nama matkul. Nah, terus ada lagi nama matkul udah ya, mata kuliah, singkatnya mata kuliah. Sebenarnya apa sih mata kuliah? Ini terus ada masih MK ya, mk.sks, singkat dengan SKS. Terus ada mk.program, ya program sebagai program. Terus ada terakhir belum ya, DSN.nama sebagai nama dosen, ini disingkat dosen aja. Terus ada jadwal kelas, jadwal JDL.kelas sebagai kelas. Nah,
Ini baris pertama masih ya, baris pertama untuk selectnya. Terus ada from ini from tabel apa aja? From mahasiswa, mahasiswa. Nah, kita masukin nih singkatan dari tabelnya apa tadi? MHS. Terus ada tabel apa lagi? Tabel KRS. Ini KRS, pasti KRS. Terus ada tabel apa lagi? Tabel fakultas, nama fakultas. Pasti FKS. Terus ada tabel apa lagi? Tabel prodi, singkatannya ada PDI. Terus ada tabel apa lagi? Karya sudah. Mata kuliah, singkatannya MK. Terus ada tabel apa lagi? Mata kuliah, dosen. Tabel dosen. Terus singkatannya DSN. Terus ada lagi tabel jadwal, singkatannya JWL. Nah, oke. Sampai sini kita ada dari mananya udah kita ketik. Terus mari kita masukkan where-nya. Nah, di sini kita harus tahu nih sambungan dari tabel ke tabelnya kemana aja. Misalnya mahasiswa ini tabelnya nyambung ke mana ya? Misalnya dari sini mahasiswa ini nyambungnya ke riwayat PA atau ke KRS, bisa dengan apa? Dengan NIM atau mahasiswa NIM. Terus ada mata kuliah nih bisa ke KRS. Terus jadwal ini juga bisa ke dosen, riwayat PA dan lain-lain. Jadi kita harus tahu nih mana yang bisa disambung-sambung. Asal dia tersambung, nanti dia bisa terpanggil semuanya. Connect, saling connect. Nah, menurut di sini mhs.nib sama dengan khrs.mhsnim. Oke, mari kita coba. Where mhs.nim sama dengan khrs.mhsnim. mhsnim underscore nim, ya kan? Nah, mhs prodi sama dengan mhs pdi underscore kodep, mhs dot pdi underscore kodep sama dengan pdi dot kodep. Oke, and krs dot mk underscore kode sama dengan mk dot kode. Terus and cwl underscore mk code, cwl underscore dot mk underscore code underscore code sama dengan mk dot kode. Terus ada cwl dot kelas dsn dulu, dsn underscore nib sama dengan dsn dot nib, and ada terakhir nih and jwl.ta sama dengan krs.ta s.ta. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba enter. Nah, ini terjadi kesalahan. JDL kelas invalid identifier, error at line 1. Jadwal JDL.kelas dengan kelas invalid identifier. Kita harus lihat dulu nih dia di mana ya, ini. Oh, kita harus select dulu, select yes, jadwal enter. Nah, sini ada kelas JDL, artinya pasti di kelas invalid identifier. Ini untuk kelas JDL kelas. Oke. Select ini salah, jadi get TA dan TA. Mari kita coba
masih yang tadi di select ya, salahnya. Jadi kelas sebagai kelas JWL, ini harusnya JWL bukan JDL, soalnya nama kalau saya itu nama singkatannya kan tadi JWL ya kan. Nah, nama singkatan from nih jadwal jadi JWL. Nah, ini tadi harusnya JWL juga, tidak JDL. Ini karena JDL kan, makanya salah. Sedangkan ini harusnya JWL di sini. Nah, oke, kita coba lagi. Ini tetap kelas. Terus ada from. Terus ada where-nya. Enter. Nah, sudah jadi. Kita set lancesnya. Set lances 500, nah 300 saja. Nah, terus baru select lagi, terus ada lagi from, terus ada lagi where, enter. Nah, belum lagi, masih panjang, masih butuh yang lebih. Coba set lancesnya 500, enter. Terus lagi select, terus ada from, terus ada where, enter. Wah, masih belum nih, harus yang lain. Set lancesnya harus lebih. Set lances masih gitu deh. Select dan ini, terus ada from, terus ada where, enter. Nah, ini dia. Biar lebih rapi lah sini. Select nih, from, ini ada select where. Nah jadi dia. Nah, ini dia. Jadi semua KRS nya udah jadi nih. Ada dari nama mahasiswa, terus ada NIM, ada tahun ajarannya, ada fakultasnya, ada prodinya, ada semesternya, ada aja kode mata kuliah, ada mata kuliahnya, ada SKS nya, ada programnya, ada dosennya, ada kelasnya. Oke, ada semuanya nih. Nah, terus kita mau sorting nih, sorting berdasarkan semester. Semesternya udah terurut kan dari 1, 2, dan 3. Nah, sekarang coba kita sortingnya dari yang dari SKS lah. SKS nya dari 2 ke 4, jadi masih sama. Select, ini kita menggunakan klausa order. Where ini hapus di titik komanya, enter. Order by SKS ini berada di kode mata kuliah kan, mk.sks ascending asc, jadi koma enter. Nah, ini jadinya. Nah, jadi urutannya bakal seperti ini. Dari SKS nya akan jadi 2, 2, 2, 2, 2, baru 3, baru 4. Nah, sedangkan tadi kan yang atas tadi kan urutannya dari semester ini, semester 1, 2, 3. Dan sekarang semester ini teracak nih karena mengikuti posisi dari SKS nya 2, 3, 4. Nah, gitu. Terus kita masuk ke apa lagi ya? Kita udah membuat KRS nih. Terus membuat view. Nah, selanjutnya kita akan membuat view dari KRS. Ini berguna untuk menyimpan hasil dari join yang sudah saya buat sebelumnya. Kenapa kita harus menyimpannya? Karena ya ini kan codingnya panjang kali nih. Dia bakal ribet kalau misalnya kita harus ngetik ulang sepanjang itu untuk menampilkan apa lagi KRS kita ini lagi. Nah, caranya kita tinggal menambahkan aja ke query create view titik-titik sini. Ini nama viewnya apa, setelah kita as itu barulah sebagai sebanyak ini yang query tadi, query join tadi. Nah, mari kita coba create view. Nama viewnya KRS Gilman, KRS underscore Gilman. Nah, sebagai yang tadi perintah yang connect select ini, terus ada from-nya, terus ada where-nya,
Nah, ini udah titik koma aja, enter tim. Nah, view created. Jadi terus untuk menampilkan view-nya, teman-teman bisa select all from view-nya. Nama view-nya apa? KRS underscore Gilman. Nah, perintah ini sama kayak kita menyelect isi tabelnya. Nah, ini sama semua. Nah, ini kan masih berantakan nih karena kita belum ada ordernya. Ini select Gilman, KRS Gilman, order by semester ASC titik koma, enter. Nah, ini dia kan rapi jadinya. Begitu dia, kita udah berhasil membuat view nih. Nah, terus kalau misalnya kita mau menampilkan view ini di mana sih posisinya, kita select all bintang from tab. Nah, titik koma, enter. Nah, di sini ada salah satu tabel, namanya tabel, bukan tabel sih, namanya view. View-nya ini KRS Gilman. Nah, yang ini. Nah, setelah kita membuat view, kita commit biar tersimpan progresnya. Commit lagi, biasanya saya commit 3 kali. Udah commit. Oh ya, salah commit. Nah, ini ya, commit. Nah, udah banyak nih ya, udah siap. Nah, ini progresnya akan tersimpan. Jadi kalau misalnya kita keluar dari sini, nggak akan hilang. Nah, oke. Udah, kita masuk lagi ke sini. Ini sama contohnya udah buat tadi kan. Nah, oke, baiklah, sekian dari saya pada video kali ini. Untuk video kedepannya saya akan nambah beberapa bagian video lagi, itu bagian keempat dan bagian kelima. Pertama, bagian keempat itu tentang subquery dan bagian kelima tentang grand user. Nah, baiklah, saya rasa cukup untuk video ketiga saya kali ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.